Pidato Kang Deddy Mulyadi sangat menggelegar dan sangat menakjubkan ketika beliau di UIN Sunan Gunung Jati. Sesekali beliau mengatakan bahwa hidup saya tanpa istri, yang seolah-olah menyindir Ambu Ade. Hidup saya sekarang tanpa istri lebih bebas, lebih enak. Langsung disambut dengan gelak tawa gemuruh para guru besar UIN Sunan Gunung Jati. Terlihat Kang Deddy Mulyadi dari gesturnya seolah sudah melepas ikatan secara batin gitu dan mendapatkan suatu kebebasan dan kenikmatan yang luar biasa. Ini sangat seru sekali. Agar tidak penasaran, mari kita langsung tonton pada video berikut ini. Check it out. Jawa Barat bersama Pak Dhani Setiawan. Ini sahabat saya yang dari dulu punya pikiran kekiri-kirian. Orang Majalengka, sudah jadi doktor, sudah jadi pimpinan di praksi, sudah jadi pimpinan di komisi bidang keagamaan, seluruh kekuasaannya sudah di tangan. Tapi kenapa bangun kedokteran harus minta bantuan gubernur? Kenapa Bapak tidak menggunakan power yang begitu besar? Hanya untuk mendatangkan anggaran 100 miliar gebrak meja di komisi, masa nggak selesai? Ya, tapi Kang Maman ini orang yang tidak pernah marah. Karena orang tidak pernah marah jadi jarang kebagian. Untuk itu dari sekarang Bapak sebagai representasi politisi Sunda, tinggalikan kawani, leberkan kawawanen. Tamu wakada tangkawin lamun can mau duit triliunan. Pak Rektor yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Saya paham kapasitas diri saya. Ya, doktor belum, baru daftar. Suruh ngasih kuliah orasi ilmiah di UIN. Saya tahu bukan itu. Saya diundang ke sini hanya satu harapannya, ada hibah ke UIN itu. Saya itu udah paham bungkus-bungkus itu. Sampai lagu karya saya dinyanyikan, saya tahu. Semuanya ornamennya disunah-sunahkan, saya tahu tujuannya. Karena saya ini playboy, jadi saya itu tahu siapa yang merayu, siapa dengan yang sungguh-sungguh. Itu bedanya seorang playboy. Playboy itu nggak pernah jatuh cinta. Kalau tadi banyak orang yang bersyukur punya istri satu, saya justru bersyukur tidak punya istri. Karena lebih bahagia dan lebih merdeka. Dan Pak staf ahli itu tadi saya lihat berbohong di depan saya. Orang yang bisa memerintah pada saya adalah satu, kedua orang tua saya sudah tiada. Yang kedua, menteri dan wakil menteri. Padahal yang pertama adalah istri saya. Segenap Forkopimda Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pak Kapolda, mewakili Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, semuanya yang hadir, para rektor, para wakil rektor, guru besar, pokoknya semuanya. Yang pertama, kita ini dari dulu menjadi bangsa wacana, apalagi perguruan tinggi. Pasti peradaban itu menjadi tema diskusi. Dan kita ini bangsa yang lebih senang membicarakan peradaban dibanding dengan melakukan hidup yang beradab. Saya keluar rumah itu jam 5, itu kebiasaan saya jadi gubernur. Kenapa? Di sepanjang jalan itu saya mencoba untuk merubah cara berpikir orang. Saya jarang pakai pengawal, paling hanya motor dampingin saya. Itu pun saya pakai karena kasihan. Kasihannya apa? Sudah ditugasin oleh pimpinannya di tempat saya. Kalau saya tidak pakai kan ditarik lagi. Kasihan, kehilangan honor tambahan dari gubernur itu nanti. Maka saya selalu kalau lihat ada sampah menumpuk, saya turun. Saya videokan dan saya ambil. Untuk apa? Memberikan pelajaran. Kenapa? Peradaban besar itu lahir dari hal-hal kecil. Singapura itu berperadaban menjadi daerah yang sangat bersih. Itu dimulai dari revolusi toilet tahun 70-an. Di mana Perdana Menterinya dengan tangan besi merubah masyarakatnya. Bagaimana toilet bersih, bagaimana kamar mandi bersih, bagaimana halaman bersih, bagaimana pohon dijaga, bagaimana pemerintahan bersih, bagaimana anggaran bersih. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena wacana itu hanya akan berakhir di pembagian snack dan makan siang. Tapi tindakan itu akan menjadi tauladan. Karena tindakan menjadi tauladan, saya orang yang begitu sangat berguru pada karuhunnya orang Sunda. Saya jujur aja sangat berguru pada karuhun. Dan karuhun pertama yang saya gurui adalah ibu saya. Itu karuhun pertama.
tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kalimat hidupnya sederhana, seetik mahi, loba nyesa. Karena seetik mahi, loba nyesa, manajemennya tidak di seminar, manajemennya tidak disimposiumkan, manajemennya tidak dalam kajian akademis yang terlalu panjang. Tapi manajemennya, saya katakan, yang paling utama manajemen dalam hidup itu adalah rasa. Maka rasanya digunakan. Karena rasanya digunakan, maka dia tahu anaknya yang ke-9 ini kalau makan, bagaimana dipastikan anak-anaknya cukup makan. Maka pilihan ibu saya almarhum adalah memilih tidak makan. Karena dia tahu kalau dia lebih dulu makan, maka bisa jadi ada anak-anaknya nanti kurang makan. Maka ketika saya tanya, saya selalu nanya, mitos mam teu acan? Ibu saya selalu menjawab, engge sempek dalahar sing seubeuh. Pan mi manu nyangu, nah isuk ge bari nyangu, bari kepeul-kepeul ngahuap seubeuh bae sederhana. Dari mulai itulah manajemen dibangun, dia pastikan anak-anaknya makan. Karena dipastikan anak-anak makan, maka ibu mengorbankan dirinya untuk tidak makan. Berhasil kepemimpinan. Kang Maman tadi bicara tentang Iran. Ya gimana Iran gak sukses? Ulamanya sebagai pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi, rumah aja gak punya. Tidak ngurusin hibah dan bansos. Dia memilih yang pertama meninggal dalam sebuah upaya mempertahankan kedaulatan. Nggak pidato berapi-api di Indonesia. Yang bela Palestina itu pidatonya nggak pernah berhenti, demonya dari dulu nggak pernah berhenti. Giliran sekarang perang Palestina lawan Israel, nggak ada satupun yang pergi untuk perang. Jangan-jangan komoditi. Makanya kita ini mencintai agama, mencintai Palestina, atau jualan agama dan jualan Palestina. Atau kita ini mencintai budaya atau jualan budaya. Kita ini mencintai Sunda atau jualan Sunda. Kan semuanya jadi komoditi. Maka itu menjadi pilihan. Maka saya katakan nih Kak, kalau cerita nih Kang Nukman, kalau bercerita pembelanjaan anggaran, saya ini adalah gubernur yang paling berat dari sisi anggaran. Sebelum saya memimpin 37 triliun. Begitu saya memimpin 31, 1 tahun memimpin 28. DPH kita sudah digunakan untuk kepentingan di pusat. Dan sebagai wakil pemerintah pusat, saya katakan dengan sukarela, dengan ikhlas, saya tidak akan protes. Hutang 3,8 ke Pemprov Jabar nggak ada masalah, nggak dibayar. Tapi ini jangan minta ke saya karena itu kewenangan pusat. Nah, tetapi sebagai gubernur otak saya harus jalan. Saya memahami perguruan tinggi harus jalan, nggak ada masalah. Maka saya ada hitungannya. Hitungannya bagaimana? Oke, bangun fakultas kedokteran, nilainya berapa? Satu mahasiswa kedokteran Jawa Barat sampai selesai berapa? Kita tuker. Saya bangunkin sekian miliar, tapi nanti mahasiswa Jawa Barat, anak-anak orang miskin di Jawa Barat kuliah di sini gratis kedokteran. Saya nggak mau jadi gubernur yang dipuji-puji ngebagi hibah di mana-mana, nggak mau. Kenapa? Kalau pilih jadi gubernur tukang ngebagiin hibah, nggak usah belajar manajemen, nggak usah. Kenapa? Siapapun bisa jadi gubernur, tugasnya nggak bagiin hibah. Semua anak kecil juga bisa. Yang susah jadi gubernur adalah uang yang sedikit dibelanjakan dengan tepat, efektif untuk kenaikan IPM, untuk kenaikan sumber daya manusia, untuk kenaikan kesejahteraan yang sumbernya dari IPM itu. Ini yang menjadi problem kita. Maka saya selalu ketika anggaran menurun, saya senang. Kenapa? Pemimpin akan diuji oleh uang yang sedikit, bukan oleh uang yang banyak. Nah, sehingga dari kerangka itulah kita memulai peradaban. Kita mulai peradaban bagaimana? Kita mulai beradaban dari hal yang kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.